أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasulah amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, dan juga kesehatan, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu di Allah yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar kita, tauladan kita, dan insya Allah idola kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah banyak berkorban demi umatnya sehingga kita bisa merasakan nikmat Islam hingga saat ini. Duduknya saya di sini ingin memberikan kultum yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri, dengan judul Amalan dan Dosa yang sering terabaikan oleh para penghafal Quran. Pertama, yakni senyum. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Apa sih manfaat senyum untuk kita? Pertama, manfaat senyum dalam segi agama yaitu mendapatkan pahala, 2 pahala. Pahala pertama karena menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan pahala yang kedua karena membahagiakan saudaranya. Siapa sih yang gak senang ketika disenyumin? Pasti pada hakikatnya setiap orang senang ketika disenyumin. Tapi mungkin ada beberapa orang yang gak senang ketika disenyumin, entah apa itu alasannya. Apalagi kita para penghafal hatinya lebih sensitif. Coba bayangin kalau misalnya kita senyum ke orang lain, terus yang disenyumin itu membalas senyuman kita, pasti kita senang kan? Terus kita menjalani hari dengan penuh keceriaan dan kegembiraan. Tapi coba kalau misalnya kita senyum ke seseorang, terus yang kita senyumin malah melongos, atau mungkin malah mendelek. Itu pasti membuat kita menjadi bete, bad mood, kesel, dan pasti ada zon-zon yang terlintas dalam pikiran kita. Dan juga menjadikan hari-hari yang kita jalani menjadi kurang produktif. Kepada orang lain jadi nggak senyum, ditanyain malah ngegas. Hati-hati, siapa tahu ini bisa menjadi dosa jariah buat orang yang nggak ngebalas senyuman kita. Karena dia kita jadi berhusnuzon, karena dia kita juga jadi nggak senyum ke orang, dan karena dia kita bisa jadi menyakiti hati orang lain. Karena itu, ayo kita berusaha menjalankan sunnah dengan senyuman. Kalau misalnya beralasan, "Dak, kalau di desa aku mah nggak dibiasain untuk senyum. Lebih penting adat atau agama? Lebih penting kultur atau menjalankan sunnah?" Jangan mencari alasan untuk kesalahan yang dilakukan. Jadi, ayo kita sama-sama menebarkan senyuman kepada saudara-saudara kita tanpa memandang profesi, derajat, pangkat, kedudukan, dan lain-lainnya. Karena Rasulullah menyuruhnya senyum di hadapan saudaramu, bukan senyum di hadapan kakak kelasmu, senyum di hadapan bosmu, atau senyum di hadapan orang-orang yang berkedudukannya lebih tinggi darimu. Karena saudara yang dimaksud dalam hadis ini adalah seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Masya Allah ya Islam, hal-hal yang menurut kita sepele di dalam Islam dijelaskan. Dan ternyata jika kita perdalami, ternyata hal-hal sepele seperti itu bisa menjadi hal yang sangat besar. Juga terdapat banyak manfaat yang dikandung dan bisa menjadikannya sebagai dosa atau pahala jariah.
Manfaat yang kedua dari segi ilmiah. Setelah diteliti oleh para ilmuwan, ternyata dengan senyum kita bisa menjadi awet muda. Karena ketika kita senyum, otot-otot di wajah kita ketarik dan itu membuat kulit wajah kita semakin kencang. Yang kedua, kalimat thayyibah. Hal yang paling sering kali dianggap remeh oleh para penghafal Quran. Seringkali terdengar ucapan dari penghafal Quran yang seharusnya tidak diucapkan. Contohnya, ketika ada sesuatu yang dikagumi, acap kali mengucapkan kalimat yang seharusnya tidak diucapkan. Seperti, maaf ya, anjay, gil, gil. dan teman-temannya. Kenapa kalimat seperti itu tidak diganti dengan kalimat thayyibah seperti subhanallah, masya Allah, dan kawan-kawannya. Terus, seringkali tanpa kita sadari, sering kita ucapkan kalimat yang menjurus kepada sumpah serapah. Seperti, ih bodoh banget ya gue. Atau saat lagi ngaca, ih kenapa ya kok saya jelek banget. Dan kata-kata selainnya. Padahal sudah kita ketahui, setiap kata yang kita ucapkan tak luput dari catatan para malaikat. Terlebih, gimana kalau misalnya ketika kita sedang mengucapkan kalimat sumpah serapah, sedang mengucapkan kalimat sumpah serapah, kemudian malaikat mengaminkannya. Apa kita mau menjadi bodoh karena kata-kata kita sendiri, atau menjadi jelek karena ucapan kita sendiri? Apalagi kita penghafal Quran yang selalu membaca Al-Quran yang semua isinya adalah kalimat thayyibah. Bisa dimaklumi, ketika yang mengucapkan kata-kata seperti itu adalah orang-orang yang belum paham atau belum tahu. Tapi sangat tidak masuk di logika, ketika yang mengucapkan kata-kata tersebut adalah para penghafal Quran yang notabene selalu membaca Al-Quran yang isinya semuanya adalah kalimat thayyibah. Ketika ada alasan bahwa ini adalah bahasa gaul yang sudah lumrah untuk diucapkan, padahal kita tahu itu adalah sebuah dosa, berarti kita lebih rela mendapatkan dosa daripada dibilang tidak gaul. Padahal kita nggak harus selalu mengikuti tren jika itu bertentangan dengan agama. Ada kalanya kita harus menjauhi hal-hal yang sedang booming jika itu adalah sebuah kemudorotan. Jangan sampai kita rela menambah dosa agar tidak dibilang ketinggalan zaman. Atau enggak, kenapa kita tidak menjadi pelopor, menjadikan kalimat thayyibah itu sebagai bahasa gaul sehingga kita bisa mendapatkan amal jariah dari kalimat tersebut. Jangan mau hanya menjadi pengikut. Ada saatnya kitalah yang menjadi pelopor yang diikuti banyak orang. Yang ketiga, sombong. Hal yang selalu harus diwaspadai oleh para penghafal Quran. Keberadaannya seringkali tidak kita sadari. Sombong terbagi menjadi dua. Pertama, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Batorul haqq wa dhamtun nas." Dosa itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Terkadang sering terbesit dalam hati tanpa kita sadari dan sering kita lakukan tanpa kita ketahui. Termasuk mungkin 2 poin di atas. Bisa jadi tidak senyumnya kita kepada orang lain karena ada rasa sombong yang bersemayam di dalam hati kita. Merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, merasa derajat kita lebih tinggi dari orang lain, sehingga untuk menarik bibir terasa sangat berat. Padahal untuk senyum, kita tidak membutuhkan waktu 5 menit. Bahkan 5 jam pun gak ada untuk menarik bibir sehingga tersenyum. Begitu juga dengan kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Bisa jadi terbesit kesombongan di dalam hati kita. Contohnya, gak apa-apa kali, lagian juga omongan doang. Toh kita tiap hari juga selalu baca Quran, jadi pahalanya udah banyak. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu dan selalu dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kotoran hati. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya jika tadi saat pemberian materi suaranya gemeteran karena deg-degan, dan maaf kalau kalimatnya masih belepotan. Harap dimaklumi karena ini pertama kalinya saya duduk di sini. Segala kelebihan hakikinya milik Allah dan kesalahan semata-mata karena kehilafan saya. Karena saya manusia bukan malaikat yang tidak pernah salah.
Semoga ada sedikit ilmu yang dapat diambil, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan doa, Allahumma ja'alil Qur'ana liqulubina diya'ah, wali absarina jila'ah, wali asqamina dawa'ah, wali dhunubina mumahhisah. Rabbana Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.